Oke, kembali lagi bersama saya, Naila Takadia Pranita Putri dari PWK UNS Angkatan 2023, NIM I062356. Di sini, di video ini, saya bakal ngasih tahu caranya untuk mengedit polygon, polyline, dan juga point. Jadi, mengedit di sini tuh mengedit bentuk dan juga mengedit atribut tabelnya. Oke. Di sini biar gampang dulu ya. Saya bakal pakai contoh poligonnya kayak gini aja biar untuk jelasinnya itu gampang gitu. Nah, jadi biasanya kalau poligon itu yang sering dipakai kemarin untuk tata guna lahan tuh kita kan bisa pakai cut ini ya. Ini cukup mudah sih. Kalau misal kita udah buat poligon ya, misal ini kan udah buat poligon, kita bisa cut gitu aja. Cara cut tuh intinya harus kena dari garis ke garis. Jadi misal ini klik ini dari sini ke sini klik 2 kali. Nah ini udah terpotong. Ulangin. Oh, nah ini biasanya kalau ada kesalahan kayak gini itu karena kita belum select poligon yang kita mau cut. Nah kalau udah kayak gini udah bisa. Nah seperti itu. Jadi sebelum cut itu harus di select dulu. Ini misalnya kayak gini nggak bakalan bisa karena kita belum select. Nah caranya select dulu baru kita cut. Nah jadi seperti itu. Terus setelah itu ada juga edit vertex. Nah edit vertex ini jadi ini bisa kita ubah-ubah bentuknya sesuai yang kita mau. Ini bener-bener sesuai yang kita mau, bisa kita arahin kemana aja. Terus kita juga bisa add vertex, jadi kita tambahin titiknya biar kalau bikin bentuk itu bisa lebih fleksibel bentuknya. Jadi setelah kita tambahin titiknya, ini bisa kita edit juga. Nah bisa kita edit juga, atau kita juga bisa hapus titik yang udah ada. Nah, juga bisa hapus titiknya. Jadi seperti itu. Biasanya yang sering dipakai itu sih. Kayak misalnya ini di file yang saya bikin kemarin pas digitasi itu. Misalkan mau nge-cut apa ya, misalnya ini rumahnya ini misalnya rumahnya itu ternyata salah nih bentuknya, ternyata bentuknya L. Nah ya udah kita edit dulu, start editing. Nah ya udah tinggal kita misalnya ini ya, kita hilangin dulu yang bawahnya, layer bawahnya biar nggak ke select. Kita zoom, ternyata rumah yang ini tuh bentuknya L, kita salah. Ya udah kita bisa masuk ke edit tadi. Habis itu kita bisa edit vertexnya. Nah, misalkan mau dibentuk jadi L, jadi kayak gini ya, kita bisa pindahin dulu yang ini. Nah gini. Habis itu kita tambahin di sini. Nah, pindah. Nah, terus kita tambahin lagi satu lagi. Nah, ini nanti kan jadi L bentuknya. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa ubah bentuknya dengan cara edit vertex. Terus kalau misal udah nih, mau kita ternyata ini rumahnya ada 2. Ya kita bisa cut aja. Jadi seperti itu ya cara menggunakan edit vertex ini. Lalu kita balik ke file selanjutnya biar lebih gampang. Lalu selanjutnya ada juga fitur yang ini, reshape feature tool. Jadi ini tuh untuk
mereshape lagi, membentuk ulang poligon yang udah ada. Jadi langsung ke contoh aja biar gampang pemahamannya. Ini straight, jadi garisnya tuh lurus. Nih kalau diginiin dia jadi kayak terpotong gitu. Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. Yang akan terpotong itu yang areanya lebih kecil. Ini misalkan ini, yang akan terpotong pasti bagian sini. Nah, kalau kita potongnya kayak gini, ini lebih kecil bagian ini kan. Pasti yang terpotong bagian sini. Nah, seperti itu. Lalu ada juga yang ini bentuknya itu jadi bisa diginiin. Nah, jadi melengkung gitu. Lalu di sini juga ada lagi yang lebih advance lagi bentuk-bentuknya. Kalau right angle itu dia bakal 90 derajat gitu loh. Nih. Dia bentuknya pasti akan 90 derajat. Nggak bisa diarahin ke sana. Nah, fitur-fitur ini tuh selain untuk ngedit, sebenarnya juga bisa untuk bikin poligonnya ya, teman-teman. Misalkan ini tadi. Ya, kita bisa bikin poligon pakai ini, fitur yang ini. Ini tadi yang right angle yang jadi 90 derajat sudut di sininya. Nah, kita bisa bikin pakai itu. Kalau ini midpoint, jadi midpoint itu misal kita bikin garis di sini, dia akan terbentuk titik di tengahnya. Nah, misalkan gini, di sini, ya bikin titiknya itu di tengahnya gitu loh. Nah, ini nanti mesti kesambungnya di bagian sini. Dua titik, terus titiknya bakal nyambungnya di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak ya intersection. Ini bisa dicoba satu-satu sih. Intinya perbedaannya itu hanya di masalah bentuk-bentuknya aja. Kita bisa bikin lingkaran gitu. Itu bisa dicoba satu-satu. Nah, jadi ini bisa, fitur ini tuh bisa dibuat untuk bikin poligon. Oh, besar banget. Bisa juga untuk cut atau reshape. Nih, kalau cut juga bisa. Nih, misal ini ya, kita select dulu. Kita cut tapi bentuknya ya ini. Nah, bisa. Jadi semua fitur-fitur ini bisa digunakan menggunakan fitur yang ini. Jadi pokoknya dua fitur ini tuh bisa menggunakan pilihan-pilihan yang ada di sini. Jadi cut bisa pakai bentuk ini, reshape juga bisa pakai bentuk ini, bahkan untuk membuat poligon baru juga bisa menggunakan fitur yang ada di situ. Nah, itu. Sekarang kita bakal belajar caranya untuk polyline ya, mengedit polyline. Sebelumnya kita bisa bikin shape file dulu aja biar gampang. Jangan lupa untuk koordinatnya kita pakai ini polyline. Sekarang kita bakal belajar untuk mengedit polyline. Ini kita edit dulu featuresnya. Kita untuk membuat polyline itu ya bikin polygon aja sih, tinggal bikin line aja. Jadi kita juga bisa bikin kotak walaupun bukan polygon, cuman formatnya tentu saja polyline. Jadi ini hanya garis gitu, nggak ada area di tengahnya, itu nggak ada kan kotak. Ini polyline. Jadi polyline tuh nggak mesti bentuknya harus garis lurus, cuman ya tetap aja garis lurus sih, karena ini walaupun bentuknya kotak tapi garis, formatnya itu garis gitu. Terus kalau untuk mengeditnya itu sendiri kita juga bisa. Kalau ini nggak bisa karena ini kan toolnya aja namanya cut polygon, jadi untuk khusus polygon aja. Kalau yang ini bisa, ini untuk reshape. Nah, ini kan belum terselect ya, harus terselect dulu. Ingat ya, harus terselect dulu. Oke. Nih, ini sama aja, jadi sama aja teman-teman. Kita bisa pakai fitur ini juga. Nah, seperti itu. Kita juga bisa pakai fitur edit vertex ini.
sama aja sih. Kita bisa tambahin titik, bisa kurangin titiknya juga. Nah, seperti itu saja. Terus kita juga bisa pakai fitur yang tadi, yang bikinnya pakai pilihan-pilihan yang ada di sini. Jadi sama aja sih. Ini yang 90 derajat. Itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita langsung aja menuju ke poin. Ini poin. Jangan lupa poin ya. Terus kita pakai yang sama. Oke. Nah, di sini udah ada layer baru. Kita bisa tambahin ini ya, tadi stop dulu editingnya. Yes. Terus kita start lagi editing. Oke. Nah, poin itu titik ya. Kalau cara membuatnya tinggal titik-titik aja. Nah, terus sekarang kita menuju ke, tadi kan kita udah mengedit bentuknya. Sekarang kita menuju ke edit atribut table-nya. Nah, kalau mengedit atribut table sendiri, kalau untuk kita ke polygon dulu, lebih gampangnya di sini sih. Jadi, kalau untuk polygon, kan kita pakai yang di sini ya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau edit atribut polygon itu seperti yang saya sebutkan di video pertama, kita itu bisa mengedit atribut table-nya untuk mengganti warna berdasarkan jenis polygonnya. Jadi misalkan di sini kan ini memang kebanyakan itu permukiman, rumah-rumah ya. Cuman sebenarnya di sini ada beberapa yang berbeda. Contohnya di sini ada bangunan sekolah, lalu di sini itu ada masjid. Nah, kalau untuk di peta tata guna lahan gitu, itu kan warnanya berbeda ya, antara permukiman sama masjid sama pendidikan itu berbeda. Nah, kita bisa mengganti warnanya itu nggak usah bikin shapefile yang baru, tapi caranya kita edit aja atribut table-nya. Nah, kalau kita habis caranya kita edit aja atribut table-nya. Kalau misal kita habis digitasi, habis selesai digitasi banget tuh, belum kita utak-atik atribut table-nya, biasanya isinya cuma kayak gini. Gimana caranya buat mengidentifikasi poligon-poligon ini keterangannya apa? Caranya kita bikin field baru. Di sini kita matiin dulu editnya. Kita buka atribut table, kita pencet ini, terus kita add field. Kita misal kasih kata ininya keterangan. Jangan lupa ininya diganti jadi teks. Oke. Nah, jadi ini nanti untuk keterangannya. Misalkan ini kan banyak di sini, yang lebih banyak itu rumah ya, permukiman. Caranya itu kita untuk mengedit ini, kalau langsung nggak bisa, harus kita start dulu. Oke. Terus ini baru bisa kita edit. Misalkan ini rumah. Cuman kan ini banyak banget ya poligonnya. Kalau satu-satu gitu kan cukup menguras tenaga dan emosi ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan cara ini. Nih. Kita pencet ini dulu. Kita pencet shift. Bentar. Kita turunin dulu. Lalu kita pencet shift. Lalu kita pencet. Nah, ini akan kepilih semuanya. Terus kita klik kanan di keterangan di atas ini, field calculator, lalu di sini kita bikin rumah. Nah, ini keisi semua. Jadi langsung keisi semua. Terus gimana caranya untuk mengubah ini? Ya udah, kita pencet aja yang di sini. Ini tadi kan ini sekolah ya. Dan kita klik ini. Kita pencet ini aja biar langsung ketemu. Kita ganti sekolah. Terus yang ini masjid, ini tempat ibadah gitu aja. Clear dulu, terus kita pencet lagi.
ibadah. Nah, misalnya kayak gitu. Terus misalkan di sini ada lagi di sini sekolah. Clear dulu, jangan lupa. Sini sekolah. Nah, misalkan 3 itu aja ya. Atau kita tambah lagi deh di sini tempat ibadah ini, misal. Oh ya, di sini ada gereja di sekitar mana ya? Sini. Anggap aja di sinilah ya. Ini kan buat contoh aja. Kita clear dulu. Di sini gerejanya. Ibadah. Nah, oke. Kan udah lihat semuanya. Ini tadi udah teredit. Jadi ini semua rumah. Nah, di poligon yang 172 yang ini, nah ini udah bener sekolah. Mana lagi yang beda? Ada juga tadi yang ibadah. Nah, ini tuh. Jadi udah teredit atribut tabelnya. Lalu habis itu gimana cara mengganti warnanya? Yang kita udah bedain, tinggal kita bedain warnanya. Nah, kita masuk aja ke ini. Kita klik kanan, terus ke properti. Terus setelah itu masuk ke simbologi. Ini diganti dulu ke keterangan, karena tadi kan kita bikin fieldnya itu keterangan. Terus kita add all value. Nah, ini dia nih. Tinggal kita ganti warnanya. Misalkan untuk ibadah itu kalau nggak salah biasanya pink. Not really sure, tapi buat contoh aja. Pink ya. Terus rumah biasanya kuning. Wah, biru. Oke, udah. Udah tinggal kita oke aja tuh. Set. Nah, ini udah teredit sesuai yang kita mau. Jadi ini tadi kan yang tulisannya rumah di atribut table jadi kuning. Yang tempat ibadah jadi pink. Yang sekolah jadi biru. Oke, jadi seperti itu untuk mengedit atribut table dari Polygon dan yang biasanya sering kepake. Terus kalau mengedit atribut tablenya point sama line, ya kita bakal lakukan di sini aja deh. Hampir sama sih, kayak untuk ini point. Wah, bisa ya di sini. Ini sama aja sebenarnya. Kita bisa tambah fieldnya. Kalau mau tambah field harus kita matiin dulu editornya. Kita add field. Misalkan keterangan lagi deh, keterangan tuh. Kita bisa bikin keterangan juga kalau untuk titik. Ini titik 1, titik 2. Oh, ini kita start editing dulu. Titik. Oh my god, belum kepilih. Ini yang kita edit. Kita edit dulu, start editing, point, continue. Titik 1, 2. Lalu tampilkan labelnya. Misalkan ya ini labels yang keterangan. Kenapa nggak kepilih? Nah, ini sesuai. Nanti labelnya itu akan muncul sesuai keterangan yang kita pilih tadi. Begitu juga di Polygon juga sama sebenarnya. Ini kita balik lagi ke sini. Ini bisa kita keluarin juga labelnya. Nih kita lihat ya. Nah nih keterangan. Tuh rumah-rumah ibadah. Nah ini bisa kita keluarin. Sama ya. Terus selain itu kalau untuk line, nah kita juga bisa nih menghitung panjangnya menggunakan atribut table juga. Misalkan yang mana ya, polyline ini. Kita masuk ke polyline yang ini. Kita masuk ke atribut tablenya. Oke. Kita add field lagi. Misalkan ya ini panjang. Kalau untuk menghitung panjang, caranya bukan teks, tapi yang double. Nah, kita kan udah bikin field baru, terus kita calculate geometry, terus length. Udah bener ini.
udah benar. Nah, unitnya bisa kita ganti sesuka kita. Misalkan meter ya udah. Nah, ini polyline yang ini panjangnya tuh 4000 meter. Nah, seperti itu kita bisa menghitung panjangnya juga. Yang mana lagi deh yang ini? Bisa juga kita calculate lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ini pastinya akan lebih panjang. Kita lihat. Udah bener. Oke. Nah, seperti itu. Kita bisa menghitung panjang juga menggunakan atribut table ini secara otomatis. Terus, polygon juga bisa. Polygon. Misalkan, yang mana nih bang? Ini ya. Polygon. Kalau polygon kan menghitung luas ya. Coba kita akan menghitung luas polygon ini. Caranya sama, kita masuk ke atribut table dulu. Kita bikin field baru. Field luas. Luas juga pakainya double. Oke. Terus kalau udah kita klik ini. Calculate geometry. Terus area. Nah, ini perimeter juga bisa dihitung. Perimeter itu keliling poligonnya. Ini area. Kalau area biasanya kita mungkin pakainya ini perimeter. Area. Bisa hektar, square meters juga. Square meters itu meter kuadrat ya. Nah, misal hektar. Ini berapa hektar nih areanya nih? 8000 hektar. Nah, itu kan bisa sangat berguna ya kalau kita gunakan untuk menghitung area-area di peta begitu. Misalkan ini nih. Nah, ini kan ada lapangan. Kita bisa tahu lapangan ini tuh luasnya berapa. Caranya pakai itu tadi. Kita klik dulu. Kita open attribute table. Kita bikin field baru. Ini udah dimatiin belum? Belum. Kita bikin field baru. Ini kan untuk keterangannya. Nah, kita bikin field baru untuk keterangan luas nih. Misal luas. No. Salah mulu ya. Bagus. Itu yang ini. Kita select dulu yang mau kita hitung. Kan ini. Clear dulu deh. Clear. Ini yang mau kita hitung. Yang mau kita hitung luasnya kan poligonnya ini. Yang lapangan. Terus kita calculate geometry, terus area, misal pakai square decimeter, misal pakai square meter deh, meter kuadrat. Nah, yes. Nah, ini berarti 8638 meter kuadrat. Bisa juga diganti jadi hektar. Ya, tentunya jadi lebih kecil ya kalau jadiin hektar. Nah, 0,86 sekian hektar. Di luas lapangannya itu. Kalau misalkan mau diganti, ini tadi jadi, ini kan luas ya. Luas lapangannya udah tahu. Sekarang mau cari tahu perimeternya. Nah, sekarang kalau misalkan mau mengetahui keliling poligonnya, misalkan sekarang kita mau mengetahui keliling dari lapangannya, ya udah kita bikin field baru aja biar dari yang ini tuh nggak hilang gitu loh. Ini bisa kita kecilin, lebih gampang dilihatnya. Sama aja. Kita pilih ininya. Nah, terus kita pilih calculate geometry. Terus perimeter, meter. Udah selesai. Kelilingnya 300 meter. Nah, seperti itu. Kalau misal kita mau langsung hitungnya banyak, kita hitung semuanya deh. Kita select semuanya. Pokoknya. Shift
kita semuanya langsung. Nah, bisa juga kok langsung kita kalkulasi geometri. Ya ini kan luas, berarti area luar ini langsung muncul semuanya nih. Nah, ini dia. Jadi kayak gitu teman-teman, kita bisa tahu luasnya secara otomatis. Bisa kita tahu nih. Ini misal ini luasnya berapa nih? Nah, 4108 meter kuadrat. Tadi ini meter kuadrat kan. Terus yang ini berapa? Yang ini berapa? Seperti itu, sama juga dengan yang keliling. Caranya sama. Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk mengedit atribut table dan juga memanfaatkannya untuk fungsi-fungsi tertentu. Jadi yang saya bahas untuk membuat warna pada keterangan yang berbeda, dan juga ini juga bisa untuk menghitung luas keliling, menghitung luas dan juga kelilingnya. Nah, itu tadi cara-caranya untuk mengedit atribut table dan juga memanfaatkannya untuk fungsi-fungsi tertentu. Tadi yang saya jelaskan itu untuk mengganti warna kayak gini untuk sesuai keterangannya, terus bisa juga untuk menghitung luas dan perimeternya, seperti itu kan. Terus selanjutnya saya bakal ngasih tahu cara untuk menjadikan ini poligon-poligon untuk mengubah suatu poligon menjadi titik. Biasanya titik-titik itu bisa kita gunakan untuk menganalisis ya. Seperti menganalisis untuk titik mana yang paling terdekat. Nanti itu juga saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi sekarang kita bakal belajar dulu caranya untuk mengubah poligonnya itu menjadi titik. Tapi jadi di layer baru, jadi poligonnya itu nggak akan hilang, cuman ada layer baru. Jadi nanti titik-titiknya tuh kayak titik berat dari poligon yang ada. Nah, pertama kita search dulu aja. Search itu kita pencet ini. Terus kita cari feature point. Nah, yang ini. Terus inputnya tentu saja bangunan-bangunannya dong, karena yang mau kita ubah kan itu. Masukin, terus output feature class ini untuk menentukan di mana kita akan menyimpan titik-titik yang nantinya akan muncul di layer baru. Udah ini oke aja langsung. Nanti akan muncul poin-poinnya secara otomatis. Kita tunggu dulu. Nah, itu dia, ini udah centang dan udah muncul juga layer barunya, udah kelihatan juga. Ini dia feature-feature, nah ya ini buildingnya kita bisa ilangin. Ini titik-titiknya per poligon ya. Seperti itu, teman-teman. Kita juga bisa mengubah line jadi poligon. Ini kan kalau ini mengubah poligon jadi titik ya. Kalau titik jadi misalkan yang mana ya? Yang ini nih. Yang ini kan line. Pokoknya syaratnya kalau mengubah line menjadi poligon itu harus terhubung. Kayak misalkan ini nggak akan bisa karena di sini ada terputus kan. Kalau yang ini bisa pakai feature to polygon. Kita masukin. Oke. Nah, gitu. Ini, nah di sini kan yang terhubung cuman ada dua ini ya, yang ini sama ini. Nah, jadi yang jadi poligon cuman itu. Nah, polyline-nya ini udah jadi layer baru. Ini poligonnya sudah jadi layer baru. Gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Polyline yang garisnya terhubung nanti akan menjadi poligon. Oke, mungkin untuk video kali ini itu dulu ya teman-teman. Kita udah membahas cukup banyak cara-cara mengedit poligon, mengedit polyline, titik atau poin, mengedit bentuk maupun atribut tabelnya. Lalu kita juga belajar menggunakan fitur-fitur untuk
mengubah polygon menjadi titik, feature to point, feature to polygon juga. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!